Karena mengenal maka tidak komplain. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ini hati Bapa. Hati Bapa itu ingin memberkati. Perkataan ini muncul ketika bangsa Israel sedang di padang gurun. Di perjanjian baru juga dikatakan Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari Mesir menuju tanah Kanaan memang rancangan Allah untuk bangsa Israel lewat padang gurun. Kalau hari ini engkau berjalan di padang gurun Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa itu adalah rancangan Allah, rencana Allah supaya engkau melewati padang gurun. Tetapi pertanyaannya, berapa lama di padang gurun? Itu tergantung responmu. Karena di padang gurun bangsa Israel Bapak Ibu Saudaraku mengalami 40 tahun muter-muter. Kenapa 40 tahun muter-muter? Karena contohnya kita ambil dari kitab Bilangan. Ini 7 komplain bangsa Israel di padang gurun menurut kitab Bilangan. Yang pertama, bangsa Israel itu bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungutnya tentang kesulitan hidup. Bilangan 11 ayat 4, bangsa Israel komplain, minta daging, merasa terjebak di padang gurun. Menghadapi orang Kanaan, waduh bahaya nih buat kita nih, nggak sanggup lah, nggak mampu lah menghadapi orang Kanaan. Terus ingin balik ke Mesir. Komplain tentang otoritas dan kepemimpinan Musa dan Harun. Menuduh Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Komplainnya kekurangan air, membawa mereka ke padang gurun untuk mati. Hati bangsa Israel menuduh Tuhan bahwa membawa mereka ke padang gurun untuk mati. Jahat gak bangsa Israel? Tapi Tuhan mau gak tetap memberkati mereka? Mau. Itu hati Bapak, Bapak Ibu. Mengapa bangsa Israel komplain? Karena mereka tidak mengenal Allah atau Bapak mereka. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana mengenal Allah atau Bapak Ibu? Saya spesifik aja, minta Bapak Ibu roh hikmat dan wahyu. Kalau kita nggak minta roh hikmat dan wahyu, mungkin hanya berhenti di pengetahuan, berhenti di informasi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada roh hikmat dan wahyu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Pengenalan akan Bapa yang benar. Bagaimana kalau kita mengenal, kita tidak akan komplain.